Masyarakat pada hakikatnya hidup dalam suatu tempat tidak serta-merta hidup begitu saja tanpa adanya suatu hal yang mengatur kehidupan mereka. Adanya sistem sosial memungkinkan masyarakat untuk dapat berinteraksi, memiliki tujuan yang sama, dan secara tidak langsung dari sekumpulan manusia yang terbentuk dalam masyarakat memiliki norma, aturan, adat istiadat yang menjadi bagian daripada hukum. Maka dari itu, masyarakat sebagai bagian dari suatu sistem sosial harus mampu memiliki dan menaati aturan atau hukum yang berlaku dalam hidupnya. Dalam kehidupan masyarakat, hukum berperan dalam menciptakan hubungan yang tertib dan teratur dalam hubungan antara individu dalam masyarakat. Hukum di sini juga berguna dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat sebagai unsur yang melaksanakan hukum tersebut. Membahas mengenai masyarakat yang tidak jauh dari sistem sosial tentu juga tidak akan lepas dari kebudayaannya yang secara terwujud, tangible, maupun yang tidak terwujud, intangible. Nah, setiap masyarakat di mana dan kapanpun ia berada tentu bisa disebut sistem sosial karena di dalamnya terdapat pola sistematika yang beragam. Sama halnya seperti masyarakat Papua yang senang sekali mengunyah buah pinang. Hal ini juga dilakukan karena bagi mereka, buah pinang ini bisa bermanfaat untuk industri. Namun sayangnya, masyarakat Papua ini banyak yang kurang kesadarannya dalam mengunyah pinang secara tidak sembarang. Banyak bekas becak pinang di setiap sepanjang jalan, jembatan, kendaraan umum, bahkan rumah sakit yang membuat pemerintah daerah di Papua ini menjadi resah. Budaya makan sirih pinang merupakan warisan pengetahuan tradisional dan sebagai ungkapan kearifan generasi sebelumnya dalam beradaptasi terhadap lingkungan serta menjalankan kehidupan yang lebih sejahtera. Tradisi ini disebut Wahwen di Papua yang merupakan tradisi makan pinang yang masih terkenal sampai saat ini. Makan pinang di Papua merupakan bentuk tata krama adat dalam menjamu tamu yang datang ke rumah. Setiap pertemuan, baik itu informal sampai upacara adat masyarakat Papua, buah pinang selalu hadir dan menjadi hal yang wajib ada. Buah pinang berfungsi sebagai sarana bersosialisasi bagi masyarakat Papua. Buah pinang ini sebagai simbol pembuka dalam setiap interaksi dengan orang lain. Mengunyah pinang ini menunjukkan adanya keinginan dan keakraban untuk menjalin hubungan yang lebih dalam. Fedik Airori, tokoh adat kampung Kirimbri, itu menjelaskan bahwa tradisi makan pinang pada zaman dahulu itu hanya dilakukan oleh orang dewasa, tapi saat ini makan pinang juga dilakukan oleh anak-anak. Sirih dan pinang merupakan simbol kehormatan untuk anugerah yang telah diberikan Tuhan dan menjadi tradisi serta makanan sehari-hari bagi masyarakat Papua. Luciara, tokoh adat kampung Minusdu, itu menjelaskan bahwa makan pinang berguna untuk menghilangkan bau mulut, menguatkan gigi, membunuh kuman-kuman dalam mulut, serta memberi semangat dan menjaga stamina tubuh selama menyelesaikan pekerjaan. Selain itu juga memberikan sensasi panas dalam tubuh, membantu menghilangkan stres dan mengganjal rasa lapar. Kepercayaan bahwa mengunyah sirih ini dapat menghilangkan sakit gigi dan menjaga kesehatan sudah melekat erat pada para penggunanya. Hal ini dikarenakan nenek moyang mereka dulu itu lebih suka makan pinang untuk kebersihan gigi dibandingkan menggunakan sikat gigi. Karena buah pinang ini sudah menjadi makanan sehari-hari masyarakat Papua dan bahkan sebagai cemilan yang dapat dikonsumsi setiap saat, sehingga kebiasaan mengubur ampas pinang ini sudah mulai memudar. Karena itu mengunyah pinang menjadi sebuah permasalahan saat ini, dikarenakan pengunyah pinang membuang ampas dan meludah tanpa mempedulikan lingkungan di sekitarnya, seperti di rumah sakit, pasar, kantor, sekolah, bandara, jalanan, dan lain sebagainya. Kondisi ini tentu membuat orang yang menyaksikan itu terganggu, sehingga pemerintah bereaksi untuk menyediakan tempat khusus untuk membuang ludah ampas pinang. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Kota Jayapura yang membahas tentang cara membuang ampas atau ludah pinang. Apabila ada pelanggaran, itu dapat ancaman denda hingga 50 juta rupiah atau kurungan minimal 6 bulan. Buah pinang itu merupakan tradisi turun-temurun, dan buah pinang juga merupakan salah satu sumber untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Papua. Namun, buah pinang juga dapat membuat atau mengotori tempat umum
seperti bandara, rumah sakit, karena masyarakat Papua ini cenderung kurang tertib dan suka sembarangan membuang ludah akibat dari makan buah pinang itu sendiri. Maka dari itu, adanya peraturan dan peraturan daerah Kota Jayapura nomor 10 tahun 2007 tentang penyelenggaraan kebersihan. Dan juga di perda tersebut terdapat pasal 6 yang dimana berisi larangan makanan buah pinang di tempat umum. Dengan adanya perda tersebut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kotoran yang disebabkan oleh masyarakat Papua yang sembarangan makan buah pinang itu dan membuang ludahnya. Selain itu juga dengan adanya perda tersebut, masyarakat diharapkan tertib sehingga tercipta kenyamanan dan kebersihan. Baik, jika kita berbicara dalam perspektif sosiologi hukum, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sosiologi hukum. Nah, sosiologi hukum sendiri merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji secara empiris analitis tentang bagaimana kaitannya antara timbal balik masyarakat dengan hukum, atau hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial di masyarakat. Nah, dalam sosiologi hukum juga terdapat sebuah aliran pemikiran hukum atau aliran filsafat yang bernama sociological jurisprudence. Sociological jurisprudence ini merupakan sebuah pemikiran yang berartikan bahwa hukum itu sebuah kenyataan sosial. Artinya, hukum itu mencerminkan nilai-nilai yang hidup di suatu masyarakat. Karena hukum yang baik adalah hukum yang berkaitan atau merepresentasikan hukum hidup yang ada di suatu masyarakat. Tradisi makan pinang di Papua merupakan kebiasaan masyarakat yang tak dapat dipisahkan. Karena hal ini telah menjadi suatu tradisi, bahkan bisa juga disebut sebagai budaya. Saking gemarnya masyarakat Papua dalam mengonsumsi makanan tersebut, maka hal ini dapat dikatakan telah menjadi bagian dari sistem sosial di lingkungan masyarakatnya. Namun, sayangnya tradisi ini menimbulkan permasalahan ketika banyak masyarakatnya yang meludah secara sembarangan. Nah, pemerintah daerah melihat fenomena tersebut sebagai suatu perbuatan yang melukai norma dan aturan serta kebersihan di Papua. Oleh karena itu, pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan berupa peraturan daerah mengenai kebersihan dan ketertiban. Terdapat juga suatu peraturan unik di Papua, yakni peraturan dilarang meludah pinang. Peraturan tersebut sudah diberlakukan dan seringkali dipasang di tempat-tempat umum seperti bandara, pasar, stasiun, perkantoran, dan tempat umum lainnya. Nah, imbauan tersebut merupakan tindak lanjut daripada peraturan daerah Kota Jayapura nomor 10 pada tahun 2007 tentang penyelenggaraan kebersihan, juga pada peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 Provinsi Papua tentang kebersihan. Oke, maka bisa kita simpulkan bahwa buah pinang ini adalah salah satu tanaman konversi yang banyak tumbuh di daerah Papua. Buah pinang ini juga memiliki banyak manfaat baik dari aspek kesehatan, aspek ekonomi maupun aspek sosial budaya. Tradisi makan pinang ini merupakan kebiasaan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Namun di sisi lain juga buah pinang dapat mengotori lingkungan dan tempat umum seperti bandara, rumah sakit karena masyarakat Papua kurang tertib dan terbiasa membuang ludah sembarangan. Maka dari itu, peraturan dan perda tentang larangan makan buah pinang yang ada diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kotoran yang disebabkan oleh buah pinang tersebut agar masyarakat lebih tertib sehingga tercipta kenyamanan dan kebersihan lingkungan. Dan di sini, law enforcement wajib digencarkan karena sejatinya law legislating tanpa law enforcement itu bagaikan mencincang air. Dalam artian, sebuah perbuatan sia-sia dan percuma saja. Begitupun hukum. Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan. Jadi, pemerintah dan masyarakat harus tetap sadar dan saling ikut andil dan saling berpartisipasi untuk memperbaiki tradisi makan pinang ini.